Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gantar, yang terhormat Wakasek SMP Negeri 2 Gantar, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Gantar yang alhamdulillah pada hari ini bisa menghadiri kegiatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena nikmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan yang berjudul Diseminasi Kebudayaan Positif di SMP Negeri 2 Gantar. Yang selanjutnya saya akan membawakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan acara. Mari kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Gantar. Yang keempat, acara inti yaitu diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu, Bapak Asep Dayani SPD. Yang kelima, doa. Yang keenam, penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru, mohon untuk berdiri. Mohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Gantar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan selawat kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita sebagai pengikutnya diberikan suatu kemudahan dalam menjalankan perintah dan tugas, terutama tugas kenegaraan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kami ucapkan tentu terima kasih kepada Bapak Asep Dayani SPD yang dalam kesempatan ini di SMP Negeri 2 Gantar telah membangun citra dirinya dan lingkungan SMP Negeri 2 Gantar
untuk bisa memberikan sebagai calon guru penggerak angkatan yang 11, di mana tentunya ini bukan satu-satunya, tetapi kami berharap sesuai dengan tema dari kegiatan ini, diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Gantar, maka dengan suatu keniscayaan kami berharap sebagai pimpinan untuk bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu saudara sekalian yang tentu sesuai dengan usia dan syarat-syarat yang telah dibawakan oleh pemerintah untuk bisa menuntaskan kegiatan kurikulum merdeka. Tentunya harapan kami sangat menyambut baik dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar salah satu dari rekan kita yang memberikan sebagai penggerak dari kegiatan pendidikan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mari kita sambut bersama untuk kegiatan ini dan bisa kita sikapi dengan kemuliaan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gantar yang telah memberikan sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke acara inti, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Gantar, Kabupaten Indramayu. Kepada Bapak Asep Dayani SPD, mangga dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gantar yang saya hormati, Bapak Wakasek SMP Negeri 2 Gantar yang saya hormati, Ibu Guru dan Staf TU yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul, di mana saya sebagai guru penggerak PGP angkatan ke-11 akan mempresentasikan mengenai diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 2 Gantar. Intinya apa? Di sini saya bukan menggurui ibu-ibu bapak-bapak, saya akan mengaplikasikan apa yang sudah didapat ketika saya melaksanakan kegiatan pelatihan CGP Kabupaten Indramayu. Kita sharing saja Bapak-Bapak dan Ibu Guru. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, kenapa? Ini sebagai syarat yang saya tempuh, yang perlu saya tempuh, di mana diseminasi budaya positif ini masuk ke dalam modul 1.4, di mana setiap CGP harus menempuh persyaratan seperti itu. Baik Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, kita mulai saja diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Gantar. Selanjutnya next. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, di sini ada yang namanya budaya 5S. Tentunya sebagai wali kelas kita wajib boleh dikatakan membudayakan 5S di sini. Makanya jangan segan-segan Bapak dan Ibu Guru nanti di setiap kelas wajib membudayakan 5S ini. Tetapi terkadang banyak sekali siswa-siswa kita yang tidak tahu arti dan makna dari budaya 3S ini. Yang pertama adalah senyum. Senyum bisa menciptakan rasa senang dan tentram, menularkan kebahagiaan dan energi positif untuk semua orang di sekeliling kita.
Itu yang pertama. Yang kedua, sapa. Ya, barangkali pernah nggak Bapak Ibu menyapa siswa-siswa kita yang waktu mau masuk kelas atau gimana? Barangkali ada yang pernah melakukan seperti itu, barangkali ada. Enggak Pak? Barangkali Pak. Sering, kalau tidak disapa dulu nanti tidak tercipta akraban. Alhamdulillah Pak Slamet sudah melakukan budaya 5S. Barangkali dari ibu-ibunya, mangga Ibu Kokom barangkali pernah nggak Ibu melakukan hal yang sama, baik itu senyum, sapa, salam, sopan atau santun? Ya, kalau dengan awal dengan sapa itu, jadi anak-anak mungkin akan merasakan nyaman diajarkan sama kita sebagai gurunya dan tidak merasa takut atau merasa minder gitu sama gurunya. Alhamdulillah. Mohon tepuk tangan untuk Pak Slamet dan Bu Kokom. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, tentunya budaya 5S ini masing-masing sekolah juga menerapkan hal yang sama. Apa artinya? Ketika kita menayakan budaya 5S akan tertanam pada diri siswa kesopanan dan kedisiplinan. Artinya mulai dari diri mereka. Dari diri mereka mencoba menerapkan hal-hal yang sama. Next, berikutnya. Baik. Sebelum acara diseminasi ini dimulai, kita ambil kesepakatan. Yang pertama contohnya begini. Kesepakatan forum diseminasi ini tentunya ada kesepakatan. Jadi jangan sampai ketika berlangsungnya diseminasi ini kita secara toleran atau apa melakukan pelanggaran. Contohnya di sini adalah menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan ketika terjadinya proses diseminasi ini. Sedangkan yang keempat, menghormati perbedaan pendapat. Nah, dari semua karakter forum diseminasi ini, tentunya barangkali ada yang bisa memberikan contoh yang lain, ya Pak Slamet, mana? Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok, barangkali enggak ditulis aja itu tidak boleh merokok. Makanya itu tadi. Tidak boleh merokok. Terus yang lainnya barangkali ada yang, ya Bu Eka, mana Bu Eka? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu katanya. Yang kedua, datang tepat waktu. Terus yang lainnya barangkali dari bapak-bapak ada yang bisa. Iya, silakan Bu Kokom. Disiplin dalam berpakaian rapi sopan. Disiplin dalam berpakaian rapi sopan. Nah, itu poin yang ke-7. Barangkali ada lagi yang mangga Pak Imam, barangkali ada yang mangga Pak Imam, silakan. Mendengarkan dan mengikuti instruksi penyaji. Mendengarkan dan mengikuti instruksi penyaji. Kita bikin kesepakatan bareng forum diseminasi ini. Tuh diantaranya. Ada lagi barangkali? Nanti Pak Abang tadi ada? Barangkali apa Pak? Enggak. Mengangkat tangan sebelum bertanya. Iya. Mengangkat tangan sebelum bertanya. Bapak dan Ibu guru, itulah beberapa poin diantaranya yang kita kesepakati dalam forum diseminasi ini. Jadi mohon nanti pada saat diseminasi ini kesepakatan yang sudah kita buat kita boleh dikatakan setujui bersama. Baik, selanjutnya baik. Next selanjutnya. Nah ini Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, di dalam budaya positif tentunya ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti. Tetapi sebelum kita menginjak kepada
poin-poin tersebut, barangkali ada yang mau memberikan contoh budaya positif yang dilakukan oleh peserta didik diantaranya. Maka barangkali Pak Selamat barangkali bisa memberikan contoh apa yang dilakukan oleh Bersihkan kelas dulu. membersihkan kelas guru. Baik, tepuk tangan untuk Pak Selamat yang telah memberikan kelas guru. Dari ibu-ibunya barangkali bisa memberikan mereka barangkali budaya positif yang dikeluarkan oleh peserta didik. Latihan membaca dulu sebelum pelajaran dimulai. Membaca dulu sebelum pembelajaran dimulai itu. Barangkali diantaranya ada yang lain. Berdoa terlebih dahulu. Baik, itu pendapat pokok. Ini adalah contoh-contoh budaya positif yang dilakukan oleh peserta didik ketika sebelum memulai pembelajaran. Kita mulai dari satu, itu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Sedangkan yang keenam adalah segitiga restitusi. Poin-poin inilah yang nantinya bagaimana kita mencapai sasaran peserta didik untuk merubah perilakunya di sekolah. Untuk poin pertama, disiplin positif. Next, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Next, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dari dalam melakukan segala tindakan. Artinya, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi internal di sini adalah motivasi yang tumbuh dan timbul dari dirinya sendiri, bukan dari pengaruh orang lain. Makanya saya sering mengajak kepada murid-murid, silakan mengembangkan karakter kalian untuk melakukan disiplin positif ini. Selanjutnya, ketika murid sudah melakukan disiplin positif di sekolah, apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara, maka akan timbul yang namanya profil pelajar Pancasila. Inilah yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang saya hormati, yang namanya anak ketika mereka sekolah ke sini itu karakternya berbeda-beda, tidak sama seperti yang kita katakan tadi. Jadi mereka berkembang di sini membawa karakter yang berbeda-beda dan tidak mungkin sama. Baik, yang pertama, profil pelajar yang Pancasila yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, profil pelajar Pancasila yaitu berkebinekaan global. Artinya di sini pelajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, yang akan menimbulkan profil pelajar Pancasila di sini adalah siswa tersebut menjadi mandiri. Artinya, pelajar yang bertanggung jawab atas proses hasil belajarnya. Sedangkan yang keempat, mereka akan mempunyai nalar yang kritis. Pelajar yang bernalar, kita mampu secara objektif memproses informasi
baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang kelima, inilah yang kita cita-citakan. Kalau seandainya pelajar tersebut sudah tertanam rasa kedisiplinan, maka akan timbullah rasa gotong royong atau kebersamaan. Pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Dan yang terakhir, kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan suatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Dari semua profil pelajar Pancasila ini, barangkali ada yang memberikan contoh kegiatan siswa seperti bergotong royong misalkan. Barangkali ada yang bisa memberikan contoh siswa yang ada korelasinya dengan gotong royong. Mas Selamat, barangkali gotong royong bisa memberikan contoh nggak ketika siswa mengadakan aktivitas? Ya, saya membersihkan kelas bersama. Membersihkan kelas bersama, baik. Mandiri barangkali antaranya, Pak Apan barangkali bisa memberikan contoh mandiri itu gimana Bapak? Mandiri ya. Untuk profil Pancasila, belajar mandiri yaitu ketika kita tadi saling sapa gitu ya. Iya. Saling menyapa antara teman sidang. Barangkali Bu Kokong bisa memberikan anak yang kreatif di dalam profil pelajar Pancasila. Anak yang kreatif banyak sekali. Ya, sifat saling tolong menolong ketika dalam kegiatan. Mereka mampu saling tolong menolong dalam segala kegiatan. Baik Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, itulah mengenai profil pelajar Pancasila yang selama ini dicita-citakan oleh setiap sekolah. Hal ini muncul ketika KAREP menginginkan bahwa sekolah itu menginginkan murid mampu berinteraksi dan mengamalkan seluruh profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya. Oke, yang kedua, motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang dimaksud ke dalam motivasi eksternal. Motivasi eksternal di sini adalah motivasi yang timbul dan tumbuh dari pengaruh dari luar, baik dari temannya, baik dari orang tua maupun dari orang lain. Itu motivasi yang timbul dari luar. Sedangkan motivasi internal adalah motivasi yang timbul dari dirinya sendiri, dan ini boleh dikatakan mampu atau siswa mampu mempunyai daya dari pikirnya sendiri. Itu motivasi internal. Selanjutnya, nah ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudnya terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah apa perbedaan keyakinan sekolah dengan keyakinan kelas? Ini karena banyak sekali anak-anak yang melakukan pelanggaran, tapi mereka tidak tahu apa yang dimaksud dengan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, peraturan kelas atau keyakinan kelas itu berbeda maknanya. Peraturan kelas adalah peraturan yang dibikin oleh guru dan pihak sekolah, dan fungsinya adalah untuk seluruh siswa. Artinya sifatnya top down, artinya dari atas ke bawah itu semuanya berlaku
berlaku bagi seluruh siswa. Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibikin dari seluruh kelas. Contohnya begini, ketika ada murid yang melakukan pelanggaran, maka berdasarkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, maka murid tersebut berhak untuk diberi sanksi. Selanjutnya, Pak Iqbal, next. Nah ini Bapak dan Ibu Guru, keyakinan kelas saya contohkan 7A. Yang pertama adalah bekerja sama dalam kebersihan kelas. Yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu, terus saling peduli dan membantu orang lain. Yang kelima adalah tepat waktu dan aktif di kelas. Itu keyakinan kelas, contohkan adalah 7A. Nah, sekarang keyakinan sekolah. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, selanjutnya percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, selanjutnya adalah hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan balik milik orang lain. Kalau bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, kita sebagai wali kelas tentunya harus punya yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi artinya ketika siswa tersebut membuat pelanggaran, artinya apa yang perlu kita lakukan? Bukan saja di peraturan sekolah saja. Tentunya kita sebagai wali kelas harus membuat keyakinan kelas. Saya yakin Bapak dan Ibu Guru sudah membuat yang namanya keyakinan kelas dan dipampang. Jadi kita sebagai guru semestinya harus bisa mengkoordinasikan, berkolaboratif, berinovatif dengan siswa yang ada di kelas. Jangan sampai keyakinan kelas tersebut kita abaikan. Tapi terkadang banyak sekali peraturan-peraturan sekolah yang boleh dikatakan tidak diindahkan oleh setiap murid-muridnya. Karena apa? Karena kita tidak punya yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kalau seandainya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu dibentuk atau dibuat oleh kita, tentunya itu secara tidak langsung akan mengurangi dampak hal-hal yang negatif kepada siswa yang bersangkutan. Selanjutnya, oke. Baik Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, sesi yang pertama ini kita ice breaking terlebih dahulu ya, untuk supaya dalam keadaan fresh kondisinya. Saya mohon Bapak dan Ibu Guru silakan berdiri masing-masing di sini. Pak Selamat mungkin di sini boleh semuanya berdiri. Mohon Bapak juga mau ikutan, mangga di sini Pak. Ya. Kita speaking dulu. Mereka nanti barangkali tidak ini jaraknya segini Pak Bu. Nah gitu. Supaya kita press dalam melaksanakan kegiatan. Oke. Kita akan menyanyikan lagu Tangan Digoyang-Goyang. Bagaimana itu apa? Oke, Bapak dan Ibu Guru tinggal mengikuti apa yang ada di sini. Tangan diputar-putar. Bentar Pak, sebentar ya, sebelum kita mulai. Baik, ikuti saja apa yang ada di slide video seperti ini. Baik. Oke, mulai, silakan Pak Iqbal putar videonya. Ya.
Musiknya boleh dikencangkan. Tangan di iya. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan di iya, pas lama goyangnya. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, ayo Pak, semangat Pak. Diputar ke kanan, diputar-putar, mau lagi, satu kali lagi, baik Pak, mangga diputar lagi, satu kali lagi biar semangat. Nah, baik. Ya, supaya keringetan terus. Nih, iya, baik. Kita mulai panjang pendek. Mulai musik. Musik. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Pendek, panjang, pendek. Panjang, panjang, pendek, pendek, panjang. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, panjang. Semangat Pak. Ingatan terus. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, panjang, panjang,
pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, pendek. Terima kasih tepuk tangannya semuanya. Lagi-lagi. Baik, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, kita lanjutkan setelah kita melaksanakan ice breaking. Mudah-mudahan masih fresh ya, ketika sudah melaksanakan kegiatan draft balik. Baik, Bapak dan Ibu Guru, lanjut. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada sebuah pernyataan di sini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Next, 5 kebutuhan dasar manusia yang dimiliki oleh manusia atau peserta didik. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, mereka mempunyai kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima, kebebasan. Dan yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Next. Nah, ini saya dicontohkan dalam studi kasus. Ibu Eka, misalkan guru wali kelas 8A sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Qadir. Beberapa anak telah mengeluhkan Qadir yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa seperti Ibu Eka, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Barangkali ada nggak yang bisa mengatakan Pak Selamat, barangkali jika Pak Selamat menghadapi situasi seperti itu, atau Bu Eka, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Qadir melakukan seperti itu? Mengapa? Ya, kalau alasannya berarti kurang bekal. Ya. Kurangnya bekal yang dikasihkan sama orang tua. Mohon tepuk tangan untuk Pak Selamat. Barangkali Ibu Kokom bisa memberikan kenapa sampai Qadir melakukan seperti itu. Ibu Eka barangkali mau memberikan tanggapan kenapa sampai Qadir melakukan seperti itu. Tadi kata Pak Selamat, karena kurangnya bekal yang dikasihkan sama orang tuanya, bisa jadi. Oke, kita lanjut. Next, baik-baik. Nah ini, yang pertama, kenapa Qadir sampai melakukan hal semacam itu? Yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal seperti yang dikatakan Pak Selamat tadi, betul sekali, makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Qadir adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bisa saja karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi ketika temannya melaporkan tindakan A pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, artinya kurang perhatian orang tua bisa. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Qadir adalah kebutuhan akan
akan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, alasan Qadir yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Qadir sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Selanjutnya, alasan Qadir yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang ditawarkan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan yang dibawa teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Qadir sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Sedang yang terakhir, karena ia melakukan iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Qadir sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Itulah mengenai, kembali lagi ke slide awal, itulah mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 yang perlu kita ketahui. Artinya di sini Bapak dan Ibu guru, tidak semua anak-anak yang di sekolah di sini kita harus tahu latar belakang keluarganya. Jangan sampai kenapa mereka melakukan seperti itu. Terkadang banyak sekali hal-hal yang kita tidak ketahui di faktor keluarganya. Karena intinya mereka datang ke sini memiliki karakter yang berbeda-beda, latar belakangi dengan keluarga yang boleh dikatakan juga berbeda-beda. Jadi harus pandai memilih dan memilah mana yang positif dan mana yang negatif. Selanjutnya Bapak, ini bagaimana untuk mengatasi keadaan peserta didik seperti ini. Kita ada yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Mangga selanjutnya Bapak, posisi kontrol. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang wajib kita ketahui. Yang pertama, terkadang guru yang ada di sekolah-sekolah manapun mempunyai yang namanya karakter yang berbeda-beda. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ya, banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di masing-masing sekolah. Karena tidak melihat latar belakang keluarganya, guru menghukum saja apa yang dilakukan oleh seorang murid. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol restitusi di sini, nantinya kita masuk yang mana? Apakah sebagai penghukum, apakah pembuat merasa bersalah, atau teman? Yang ketiga, teman, apakah menjadi guru sebagai pemantau atau sebagai manajer? Karena masing-masing guru juga pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda dan masing-masing mempunyai kebijakan untuk menghukum salah satu siswa yang bermasalah. Baik, kita interpretasikan mengenai 5 posisi kontrol restitusi. Next, nah ini Bapak dan Ibu guru, 5 posisi kontrol yang wajib diketahui oleh kita. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Contoh di sini dijelaskan menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Ini sebagai penghukum. Guru berkata misalkan, kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu sebagai penghukum. Hasilnya apa yang ditimbulkan oleh peserta didik? Artinya akan menimbulkan siswa tersebut akan memberontak atau menyalahkan orang lain. Ya. Terus dengan dunia kualitas, murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Terus murid akan berkata,
biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu ketika kita sebagai penghukum, sifatnya sebagai guru, sebagai penghukum. Selanjutnya, yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, contoh guru mengatakan, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, kata-kata semacam itu artinya akan bikin seluruh peserta didik. Akibatnya apa? Nanti akan menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Contoh, guru, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Nah, itu mengatakan bahwa guru tersebut membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, identitas berhasil sukses. Guru sebagai teman atau pemantau. Sebagai teman, contoh, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, ini karakter seperti itu guru tersebut dianggap sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Sebagai pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Itu bagi murid-murid. Selanjutnya yang terakhir adalah sebagai manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan di sini apa yang dilakukan oleh siswa tersebut? Kenapa sampai mereka melakukan pelanggaran? Yang kedua, apa yang kita yakini? Ya, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya menguatkan pribadi. Terus murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, next. Jadi, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kira-kira kita sebagai pendidik masuk ke dalam kategori yang mana? Apakah penghukum? Apakah pembuat orang merasa bersalah? Apakah sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Barangkali Ibu Eka, apakah sebagai penghukum, pemantau, atau teman? Pak Imam barangkali apakah sebagai penghukum? Pak Selamat, kira-kira dari ketiga karakter guru tersebut, apakah kita sebagai pendidik, sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer menurut Pak Selamat? Kadang-kadang menjadi hukum, kadang-kadang menjadi teman, kadang-kadang juga sebagai pemantau. Baik. Dari ketiga statement yang dikeluarkan oleh Pak Selamat tadi, kita kadang-kadang menjadi penghukum. Karena apa? Memang benar sekali ketika anak-anak tersebut sudah tidak lagi diintoleransi, artinya tidak ditoleransi masalah pelanggaran yang di sekolah, kadang-kadang kita berhak untuk menghukum. Tapi kadang-kadang juga kita jadi teman. Bagaimana situasi dan kondisi ketika menghadapi anak, menghadapi masalah. Ada juga sebagai pemantau, diam saja, lihat aja nanti. Nah, seperti itu. Baik, kita bahas selanjutnya slide berikutnya. Nah, ini diantaranya adalah posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi sebagai manajer. Apa alasannya? Coba kita lihat. Nah, ini sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi yang ketiga adalah selain itu,
posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Oke, inilah yang akan kita bahas mengenai bagaimana menghadapi peserta didik yang melakukan pelanggaran atau aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Kita menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Baik, ini yang perlu kita ketahui ketika ada seorang murid melakukan pelanggaran, langkah-langkah inilah yang nantinya kita terapkan di sekolah kita. Selanjutnya baiklah. Nah ini tahapan dalam menghadapi siswa yang bermasalah, kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus melakukan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu begini Bapak Ibu, ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, kita panggil dulu anaknya, tenangkan dulu, tanya baik-baik, kenapa sampai melakukan masalah itu. Jadi artinya cooling down dulu, tenangkan dulu, kenapa sampai anak berbuat seperti itu. Itu artinya menstabilkan identitas. Selanjutnya, Pak Mau. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Nanti saya contohkan slide kenapa sampai anak melakukan pelanggaran. Menstabilkan identitas, satu, membuat salah itu hal yang manusiawi karena tidak semua peserta didik di sini mempunyai karakter yang sama. Berbeda-beda karakternya. Kadang ada yang protel, kadang ada yang kalem, kadang ada yang gimana lah, bermacam-macam karakter kita hadapi ketika kita menghadapi peserta didik. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Anak datang ke sini juga mereka pasti karakternya berbeda-beda, sifat dan karakternya berbeda-beda. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti manusia suka membuat kesalahan. Terus yang ketiga, kita masih bisa menyelesaikan permasalahan ini. Mengapa Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah? Bapak Ibu lebih baik tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu kamu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah itu artinya masuk ke dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ini validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah juga, kamu pasti punya alasan kenapa sampai peserta didik melakukan seperti itu. Tentu ada alasannya. Karena kita tidak tahu, faktor keluarga juga mempengaruhi kenapa sampai di sini murid melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan sekolah. Kita harus tahu background dari keluarga itu sendiri. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Selanjutnya, slide yang lain. Nah, menanyakan keyakinan. Disinilah kita fungsi sebagai wali kelas. Ketika ada murid yang bermasalah, keyakinan kelas ini perlu kita. Yang pertama adalah apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi apa, seperti apa yang kamu rasakan. Baik, kita nanti slide-nya kita lihat. Baik, slide-nya mengenai, balik ke yang tadi slide-nya. Folder yang tadi, folder. Nah ini demonstrasi kontekstual.
Baik, Bapak dan Ibu Guru, kita lihat contoh dari studi kasus. Nama saya Sudaini. Kasus yang lain, yang videonya. Nah, sebelum. Nah, ini peristiwa satu. Sebentar, Pak. Yang tadi, ini benar yang tadi. Ainun yang tadi. Peristiwa satu, yang tadinya bacanya Pak, yang tadi bacanya. Nah, Ainun tidak terima pekerjaan hasil tesnya, selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Atas kejadian tersebut, ketua kelas segera melaporkan kasus tersebut ke wali kelasnya. Kita lihat dan tidak bisa menghormati temannya sendiri. Berikut adalah cuplikan skenario kasus satu. Terima kasih kalau selalu menyampaikan pekerjaanku. Aku tidak akan sampaikan gimana. Nah, mohon diikuti mengenai langkah-langkah kita melakukan studi restitusi. Masalahnya apa? Ya sudah, kalau begitu nanti Bapak kamu sekarang kamu kembali ke kelas ya. Ayo, berdasarkan laporan dari ketua kelas, katanya kamu harus berkaya dengan ini. Iya Pak, soalnya saya kesal dengan Willy. Loh, kenapa kesal Ayo? Willy selalu terus harus mencapai pekerjaan saya Pak. Oh begitu, wajar sih. Kalau sama nah, inilah fungsinya wali kelas menstabilkan identitas. Jadi tenangkan dulu. Iya Pak, sampai kesalnya Willy saya lemparkan ke lantai. Oh gitu, pasti kamu membuat seperti itu ada alasannya kan? Iya Pak, masa saya mau biasa saja. Saya sudah bersuara layak melakukan tugas. Malah seenaknya mencontek tidak mau berusaha sendiri. Wajar kalau kamu Bapak sangat menghargai tidak itu kamu tidak berbuat lebih dari itu. Tapi coba kamu pikirkan baik-baik ya. Tindakan kamu dengan melempar buku lantai apakah sudah sesuai dengan tindakan kelas kita? Iya Pak, Terus menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? saling menghormati asal teman Pak. Benar sekali. Menurut kamu apakah menghormati antara teman itu penting bagi kamu? Penting Pak. Kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang kamu terapkan pada saat kamu melaksanakan? Harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia menghadapi masalah itu? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah, dan apabila ada teman yang menentang saya akan melaporkan ke guru mata pelajaran atau wali kelas Pak. Tepat sekali jawabannya itu. Tetap semangat ya. Sekarang silakan ke wali kelas yang Terima kasih Pak. Oke, Bapak dan Ibu guru, di sini jawab dulu. Di sini fungsinya keyakinan kelas, maka saya tadi ngomong seperti itu. Kita harus bisa memiliki yang namanya keyakinan kelas dipang-pang dan ini dimusyawarahkan dengan peserta didik kita. Artinya sebagai wali kelas tentunya ada kesepakatan yang wajib dipang-pang ketika siswa tersebut melakukan pelanggaran. Ya, artinya kita hanya mencegah jangan sampai peristiwa tersebut terulang kembali. Next, peristiwa kedua itu dilewati aja baik. Nah ini iklan. Petugas pas pergi ke polos pada jam pelajaran matematika. Sebelum jam pelajaran matematika, Randy meminta izin ke ketua kelas akan pergi ke toilet. Sampai jam pelajaran matematika selesai, Randy tak kunjung kembali ke kelas. Menurut informasi teman-temannya, Randy sengaja bolos karena belum melaksanakan tugas yang diberikan seminggu yang lalu oleh guru mata pelajaran. Bu Eka selaku guru mata pelajaran matematika di kelas 8 melaporkan tindakan Randy tersebut ke wali kelasnya. Skenario
Inilah cara penanganan kasus yang kedua. Baik Bapak dan Ibu Guru, itulah sekilas mengenai penanganan segitiga restitusi yang dilakukan di sekolah kita. Tentunya sebagai peserta sebagai guru tentunya kita mengharapkan jangan sampai peristiwa-peristiwa yang menimpa murid kita melakukan pelanggaran yang sama. Selanjutnya Pak Iqbal, kembali ke slide tadi. Ini sudah, semuanya sudah. Nah, itulah posisi restitusi yang sudah kita pelajari. Nah, sebagai penutup, Bapak dan Ibu Guru yang saya menghormati, saya mengharapkan ketiga peristiwa diseminasi ini terjadi, saya menginginkan sekolah kita menjadi alim guru. Nah, sampai saya mohon kepada Bapak dan Ibu Guru, diseminasi ini mencoba untuk merubah paradigma siswa yang tadinya tidak baik menjadi baik, ya. Jadi saya menginginkan mengharapkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini mengharapkan suatu hal yang perubahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mengenai diseminasi ini dapat berguna bagi kita semua selaku pendidik, dan saya mengharapkan ada sebuah perubahan dalam arti diri dari peserta didik, karena sesuai dengan cita-cita yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa ciptakanlah murid dan guru yang selalu menghamba kepada muridnya. Jadi selama ini ketika kita mengajar hanya studi center, jadi di dalam guru penggerak di sini, pelajar-pelajar Pancasila di sini, KHD mengharapkan bahwa murid sebagai hamba
dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi bukan kita sebagai study center, artinya muridlah yang diciptakan untuk memudayakan dalam proses belajar mengajar. Mohon Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, beserta kepala sekolah yang saya hormati, itulah kiranya mengenai presentasi diseminasi budaya positif dari SMP Negeri 2 Ganta yang disampaikan oleh saya. Mudah-mudahan kedepannya ada motivasi bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi JGP yang ke-12, dan ini merupakan tolak ukur bagi kita selaku pengajar. Itu aja, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, acara Diseminasi Budaya Positif di Sekolah SMP Negeri 2 Gantar sudah selesai. Untuk acara berikutnya yaitu penutup doa yang akan dibawakan oleh Bapak Maulana Ibnu Afan. Pak, saya persilahkan. Oke, kita akhiri dengan doa. Semoga dengan kegiatan hari ini mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah fi nikmah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru. Allahumma aksim lana ya Rabbana wa lahu bainana. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana firlana warhamna wa anta ma'ana. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Acara kelas selesai.